negatif sama korelasi parsial. Untuk analisis korelasi, korelasi itu merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi ini adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau bebas. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu ada koefisien korelasi, penentu, analisis regresi. Adapun asumsi dalam uji korelasi ini ada 4. Yang pertama itu normalitas, artinya sebaran variabel-variabel yang hendak dikorelasikan itu harus berdistribusi normal. Yang keduanya itu linearitas, artinya hubungan antar dua variabel harus linear, misalnya ditunjukkan lewat straight line. Yang ketiga itu ordinal, artinya variabel itu harus diukur dengan minimal skala ordinal. Yang keempat itu homoscedasticity, artinya variabel skor di variabel Y itu harus tetap digunakan di semua variabel nilai variabel X. Yang pertama itu ada korelasi bipartit. Korelasi bipartit ini mengacu terhadap dua variabel yang sering dilambangkan sebagai X dan Y, terutama untuk menentukan hubungan empiris yang mereka miliki. Korelasi bipartit sangat membantu dalam pengujian hipotesis. Biasanya digunakan untuk melihat apakah variabel terikat satu sama lain. Misalnya dalam mengukur bagaimana kedua variabel berubah bersama pada saat yang sama. Untuk tujuannya itu adalah di luar deskriptif. Ini adalah ketika beberapa hubungan antara beberapa variabel itu diperiksa secara bersamaan. Yang pertama itu koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R itu adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan dan arah dari variabel-variabel. Dari nilai R yang diperoleh didapat hubungan R itu berada di antara 1 sama 1. Dengan ketentuannya sebagai berikut. Apabila R itu 1, maka hubungan antara variabel X sama Y itu positif. Kalau R itu min 1, berarti hubungan antar variabel X sama Y itu negatif sempurna. Kalau R-nya 0, artinya nggak ada hubungan antara X dan Y. Kalau R-nya itu berada di antara min 1 sama 1, maka tanda minus itu menyatakan ada korelasi tak langsung atau korelasi negatif. Dan tanda plusnya itu untuk menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Untuk tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan itu dapat dilihat jika nilai korelasinya itu 0, maka hubungan itu tidak berkorelasi. Kalau 0,01 sampai 0,20 itu hubungannya itu sangat rendah. Untuk 0,21 sampai 0,40 hubungannya itu sangat rendah juga. Untuk 0,41 sampai 0,60 hubungannya itu agak rendah. Untuk 0,61 sampai 0,80 hubungannya itu cukup. Untuk 0,81 sampai 0,99 itu hubungannya itu tinggi. Nah, untuk korelasi yang satu itu maka hubungannya itu sangat tinggi. Langsung masuk ke contoh, misalnya apabila R-nya itu menyatakan min 1, artinya korelasi negatifnya itu sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Apabila R-nya itu positif 1, artinya korelasi positifnya itu sangat sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y itu turun. Untuk dasar pengambil keputusan yang pertama itu berdasarkan nilai signifikansi to tail. Jika nilai signifikansi to tailnya itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikannya to tailnya itu lebih dari 0,05, maka nilainya itu tidak terdapat korelasi. Yang keduanya itu berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation, di mana untuk rumusnya itu adalah RXY sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali N sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jika nilai R hitungnya itu lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel.
sebaliknya jika nilai R itu kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Untuk korelasi Rank-Spearman, korelasi Rank-Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya korelasi itu dihitung berdasarkan hasil data. Untuk kriteria analisis korelasi itu ada 0,0 sampai 0,25 itu hubungannya itu sangat rendah. Untuk 0,26 sampai 0,5 itu hubungannya cukup. Untuk 0,51 sampai 0,75 itu hubungannya kuat. Untuk 0,76 sampai 0,99 hubungannya itu sangat kuat. Nah, jika satu itu hubungannya sangat sempurna. Untuk kekuatan dari korelasi juga ikut menentukan signifikansi hubungan dari dua variabel yang dilakukan uji. Ketika nilai signifikan tutilnya itu berada kurang dari rentan 0,05 atau 0,01, maka hubungan itu dikatakan signifikan. Sedangkan pada saat signifikan tutilnya itu berada dari rentan 0,05 atau 0,01, maka hubungan itu dikatakan tidak signifikan. Artinya korelasi dapat dilihat di hasil bagaimana angka koefisien korelasi, dan biasanya nilai yang dihasilkan berada pada rentan 1 sampai dengan 1. Ketika nilai koefisien korelasi itu memiliki nilai negatif, maka hubungannya tidak searah. Sedangkan bernilai positif, maka hubungannya searah. Selanjutnya itu ada korelasi kendal. Korelasi ini sama seperti Rank-Spearman, di mana lebih mengukur keeratan hubungan antar perikat-perikat dibandingkan hasil pengamatan sendiri. Yang kedua itu ada korelasi parsial. Korelasi parsial ini adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antar variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial atau partial correlation ini melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap atau sebagai variabel kontrol. Untuk persyaratannya itu ada dua, yaitu masing-masing variabel penelitian itu menggunakan data berskala rasio atau interval. Yang kedua itu karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian itu harus terbuka. Untuk perumusan hipotesis penelitian itu ada dua. H0 yaitu hubungan antar variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol thickness tingkat. Hanya itu hubungan antar variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol signifikan. Untuk dasar keputusannya itu ada dua juga. Jika nilai signifikan tutilnya itu kurang dari 0,05 maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Jika nilai signifikan tutilnya itu kurang dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Untuk rumus perhitungannya itu yang pertama, koefisien korelasi parsial antara X dan X1 dan X1 apabila X2 konstan, maka rumusnya itu RY12 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 kurang RY kuadrat dikali 1 kurang R12 kuadrat. Untuk koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan, yaitu RY21 sama dengan RY2 dikurang RY1 dikali R2 per akar dari 1 kurang R1 kuadrat dikali 1 kurang R1 kuadrat. Yang ketiga itu ada koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y itu konstan, maka rumusnya itu X12 sama dengan R12 dikurang RY1 dikali RY2 per akar dari 1 kurang RY1 kuadrat dikali R1 kurang RY kuadrat. Di sini ada soal, yaitu kasus pertama itu ada bipartit dan kasus keduanya itu ada parsial. Nah, untuk penjelasan ini saya akan langsung menjelaskannya itu di SPSS. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal yang di slide itu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada 5 data, ada daerah, tilang, mobil, motor, polisi. Nah, untuk mencari yang korelasi yang bivariat itu, pertama-tama itu kita klik analyze, terus ke correlate,
kita pilih yang bivariat. Baiklah, selanjutnya di kolom variabel ini kita masukkan yang tilang mobil, polisi, motor. Nah, di optionnya ini di statistiknya itu kita abaikan. Nah, di missing value-nya itu kita klik yang exclude case pairwise. Continue. Nah, untuk correlation coefficient-nya itu kita pilih yang percent karena datanya ini adalah kasus yang kuantitatif. Nah, untuk test of significance itu kita klik yang detail karena kita akan mengujinya itu dari dua sisi. Nah, kita klik OK. Baik, di sini akan ditampilkan hasil dari correlation yang kita buat tadi. Nah, untuk perbandingannya itu kita kembali ke ini, kita klik analyze, kita klik yang correlate yang bivariat, terus yang di option ini kita pilih yang exclude case list. Continue. Maka di sini akan ada perbandingan tadi. Nah, untuk mencari yang parsialnya itu di sini sudah ada 4 data di mana ada pekerja, IQ, prestasi, dan motivasi. Nah, untuk mencari yang korelasi parsialnya itu kita klik analyze, ke correlate, ke parsial. Nah, di kolom variabel ini kita yang pilih yang prestasi sama motivasi. Nah, untuk controllingnya ini kita pilih yang IQ. Nah, untuk text of significance itu sama seperti di variat, kita pilih yang detail karena kita akan mengujinya itu dari dua sisi. Nah, untuk optionnya itu di statistik itu kita pilih yang zero order correlation, dan di missing values itu kita pilih yang exclude cases pairwise. Kita klik continue, terus kita OK. Baiklah, di sini akan ditampilkan yang partial code. Di mana di sini sudah ada data-datanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang cara pengerjaan dari korelasi bivariat dan korelasi parsialnya itu menggunakan SPSS. Sekian dan terima kasih.